واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kami pada kesempatan kali ini kami beri tema berlindung di balik takdir. Kita tahu semua bahwa takdir ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, yakni kita wajib percaya dengan takdir, atau ada juga yang menyebut dengan istilah qada dan qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, kata takdir ini terambil dari kata qaddara yang berasal dari akar kata qadara yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran, sehingga jika kita berkata Allah telah menakdirkan demikian, maka itu berarti Allah telah memberi kadar, ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal makhluknya. Ini merupakan salah satu tafsir dari M. Quraish Shihab. Al-Raghib mengatakan bahwa qadar atau takdir berarti kemampuan atau penguasaan ilmu yang menyangkut juga kehendak. Dengan qadar tersebut terwujud sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan dan kehendak tersebut. Takdir ini juga kadang diartikan sebagai qada dan qadar. Kita terlebih dahulu pahami apa itu qada dan apa itu qadar. Secara bahasa, qada memiliki arti ketentuan, ketetapan, takaran atau ukuran. Sementara secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Lauh Mahfuz sejak zaman ajali. Sedangkan qadar secara bahasa memiliki arti takdir atau ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang telah diwujudkan. Dan secara istilah, qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas semua ciptaannya, baik itu berupa takdir baik maupun takdir buruk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa ayat yang saya sampaikan di awal antara lain yang pertama ada di dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, apabila kalian berbuat baik maka kembalinya adalah kepada kalian, dan apabila kalian berbuat buruk maka itu pun kembalinya kepada kalian. Kemudian di dalam surat Fussilat ayat 46, man amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha al-ayat. Barang siapa yang berbuat baik maka untuk dirinya sendiri, tetapi juga barang siapa yang berbuat buruk maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidak ada bagi Tuhan itu perlakuan yang zalim terhadap hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah memahami makna
takdir atau qada dan qadar, menjadi jelaslah kepada kita bahwa memang Allah telah merencanakan seluruh apa yang akan terjadi kepada kita itu sudah direncanakan oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai qada, ketentuan, ketetapan Allah atau perencanaan Allah. Ya, kalau dalam ilmu manajemen sebenarnya ini planningnya Allah. Misalnya si A direncanakan akan sukses menjadi seorang pejabat misalnya. Nah, itu memang sudah direncanakan. Akan tetapi antara qada dengan qadar, nah kalau qada tadi perencanaan, sementara qadar ini adalah kepastiannya. Jadi rencana yang Allah tuliskan itu nanti pastinya adalah setelah si A tadi benar-benar menjadi pejabat. Itulah qadar Allah, kepastian dari Allah atau takdir Allah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa sebenarnya yang harus kita pahami adalah antara qada dengan qadar ini ada jeda, ada rentang waktu. Itulah sebabnya kenapa ada dua ayat tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan maka akan kembali kepada dirinya sendiri, dan jika seseorang melakukan keburukan juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini merupakan bentuk penghargaan Allah terhadap amal-amal, kelakuan-kelakuan yang kita lakukan selama menjalani hidup, mulai dari qada dan qadar ini. Nah, makanya kita harus mengisi proses ini dengan cara apa? Ada juga yang menafsirkan bahwa memang ketika kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ada qada dari Allah, sudah direncanakan oleh Allah, kita mau jadi apa, mau baik, mau buruk, itu bisa dalam proses ini masih bisa berubah. Misalnya kita sudah direncanakan oleh Allah bahwa kita mau masuk neraka, misal. Tetapi dalam prosesnya kemudian kita berusaha rajin beribadah, pokoknya mengikuti apa yang Allah inginkan melalui takwa tadi, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, ini kepastiannya ini dengan doa-doa kita itu ada sebagian ulama menafsirkan bisa berubah. Ya, jadi rencana Allah A, kemudian karena dia prosesnya melakukan hal-hal yang bisa merubah rencana itu, maka insya Allah kita berubah. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Islam, dalam ajaran Islam menghargai proses. Sebab begini, sesuai judul yang saya sampaikan, kadang-kadang ada orang yang berlindung di balik takdir. Nah, ini ada beberapa efeknya. Kalau efeknya positif tidak ada masalah, tapi ketika efeknya negatif, antara lain, saya pernah membaca buku kecil ketika saya menjadi tenaga sukarelawan di salah satu desa tertinggal. Itu kan ketika kita menggarap desa tertinggal, kita diberi buku berbagai jenis desa. Ada yang desa semangat, desa apa, desa petani. Tapi ada satu buku yang membuat saya sesungguhnya tersinggung. Tadinya saya salut membaca judulnya, Desa Orang-Orang Beriman. Wah, bagus ini. Pas begitu dibuka, ternyata yang dimaksud desa orang-orang beriman adalah orang-orang yang pasrah. Orang-orang yang tidak rajin bekerja, karena seakan-akan orang-orang beriman ini begitu pasrahnya kepada takdir sehingga dia tidak bekerja. Setelah membaca itu tentu kita jadi tersinggung. Berarti ini yang menulis buku, saya punya kesimpulan, tidak paham dengan arti iman. Kenapa? Karena dia menganggap orang beriman itu pasrah saja, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Walaupun memang ada ajaran di dalam ajaran Islam itu tawakal. Kita pasrah kepada Allah, tetapi kepasrahan kita setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas, usaha-usaha, amal-amal yang positif, agar kita bisa memperoleh yang sampai pada ujungnya adalah qadar bagi kita. Jadi efek negatifnya, kesannya
ketika ada orang yang memahami seperti itu, seakan-akan orang beriman itu orang-orang malas. Nah itu. Yang kedua, ada juga sebagian orang yang melakukan perbuatan, melakukan amal, sebenarnya amalnya ini buruk. Ya, buruk, pokoknya dilarang oleh Allah. Misalnya mencuri, merampok, kemudian dia jadi kaya. Ujung-ujungnya dia mengatakan bahwa ya karena Allah sudah mentakdirkan saya kaya. Ini kan jadi ironis. Apa artinya? Artinya kalaupun dia bersyukur, apa dia mensyukuri perbuatan bejatnya, perbuatan rusaknya? Kan sesungguhnya ini menjadi sangat bertolak belakang dengan hasilnya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat bumerang, yang sangat kontradiktif, yang sesungguhnya menjadi hal yang tidak baik kesannya. Seakan-akan kemudian yang tidak memperhatikan proses, tidak memperhatikan usaha, yang penting ujungnya adalah takdir bahagia atau kesenangan. Padahal ia memperoleh kesenangannya dengan cara yang jahat. Ya, samalah mungkin kita juga mau jadi pemenang dalam pemilu, mau jadi pejabat, kemudian melakukan kecurangan-kecurangan. Apakah setelah menang kemudian kecurangannya itu hilang begitu saja? Oh no. Proses tetap dinilai, tetap dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya bahwa kita telah melakukan proses itu, sementara takdir yang ia dapatkan itu sesungguhnya mungkin sebagian orang menganggap takdir baik atau positif karena dia menang, karena dia sukses, karena dia berhasil, akan tetapi di mata Allah belum tentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa mengundang istidraj. Istidraj ini hati-hati, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita dibiarkan oleh Allah hidup senang, berfoya-foya, padahal dalam hidup kita ini bebas merdeka tanpa mengikuti aturan Allah. Mencari uang juga banyak tidak halalnya, menipu orang, mengurangi takaran misalnya pedagang, korupsi misalnya pegawai, tapi dia enjoy terus dan dia merasa bahwa inilah Allah berikan untuk saya dari bahagia terus. Itu akan dibiarkan oleh Allah sampai ia pada saatnya akan jatuh atau akan meninggal dalam kondisi naudzubillah, nanti dilemparkan ke dalam api neraka. Itu namanya istidraj. Hati-hati, jangan kita kemudian karena seolah-olah kita bahagia, kita sukses, kita tidak pernah memperhatikan proses, seakan-akan semuanya adalah takdir Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya mari kita terus waspada ya, dan kita sebaiknya kita percaya kepada takdir 100% bahwa Allah akan mentakdirkan kita sesuai dengan kemauannya, akan tetapi kita tetap berusaha untuk melakukan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan koridor yang telah Allah berikan melalui pedoman hidup untuk kita semua, yakni Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar kita tidak berlindung di balik takdir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.